Black Pals, ketemu lagi sama gue, Boy Prabowo dan Pat Bay. kita lagi di mana, Bay? Kita lagi ada di daerah Jelambar, tepatnya ada di Pits Moto, Oh, Mas Pits Boy. Moto ya. Ini tempat apaan sih? Ini tuh tempat motor-motor racing balap Oke. yang cepet banget pokoknya. Oh, kencang-kencang gitu ya. Soalnya Black Pals semua bisa kita lihat nih di opening aja. Ini udah ada motor-motor berfiring, sport, kencang banget. Ini salah satu favorit gue, ini Hayabusa nih kalau nggak salah nih. Gitu. Namanya kayak Jepang-Jepang gitu ya? Nah, emang motor buatan Jepang, Bay. Suzuki Hayabusa. Oke. Terus gimana kita? Ya udah kita langsung ketemu sama owner aja kali ya. Gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol seru. Oke, nah Black Pals semua, seperti janji kita tadi, gue sama Bay kan mau ngobrol kan. Sekarang di tengah ini udah ada nih, man behind the gun-nya, wah, Om Soekarno. Apa kabar, Bos? Baik banget. Nah, Sehat ayo. Om. Baik. Nah, ini sebenarnya dia man behind the gun-nya di Pits Moto Jelambar ini. Kan namanya Pits Moto ya, terus ada Betul. MTS juga. Aku penasaran banget gimana sejarahnya dan kenapa bisa namanya seperti itu. Oke, dimulai dari namanya Pits Moto itu adalah pit stop. Pit stop itu kita bikin one stop gitu ya. Orang mau Oke. ngapain aja bisa. Oke. Modifikasi, pengecetan, Oke. kelistrikan, terus ada engine yang ya sendulan, Oke. terus juga dimulai kenapa namanya MTS sih gitu. Oke. MTS itu malam tuh subuh, Malam tuh subuh. malam ke subuh, malam Oke. tuh subuh, sorry. Oh, malam tuh subuh, oke. Ah, kenapa? Kita kerjanya itu dari malam, startnya jam 9 Oke. malam sampai jam 3 pagi untuk pengerjaan motor-motor racing ini. Oh. Oh, dilemburin lah gitu ceritanya. Ya, karena Oh. paginya itu kita selayaknya bengkel aja. Oh. Ada modifikasi, ada Oke. servis, ada pengecetan, Jadi dan ibaratnya lain-lain. kalau daily use service-nya itu adalah yang siang hari. Betul, Terus kalau yang bagian custom-custom, yang kenceng-kenceng itu yang MTS-nya itu. Ya, Oke, cakep banget, cakep banget. Menarik juga ya namanya ya. kita bagi Jadi dua kerjanya dikit. tuh dari pagi sampai pagi lagi. Pagi sampai pagi. Ya, Betul, ibaratnya hampir 24 jam. 24 jam. Hampir 24 jam. 24 Ya. jam. Pits Moto dan MTS ini tuh jasanya sebenarnya apa aja? Soalnya gue lihat kan di sini ada mostly adalah motor-motor sport ya, berfairing Ya. gitu segala motor cowok lah batangan. Apa bisa terima motor genre lain? Bisa jelasin nggak? bisa? Oh gitu. Bisa dong. Matic kita masih main. Oh, Matic Man juga. Matic main. Oke, itu apa aja yang Eh, dikerjain semuanya? Semua, dari mulai engine, ada restorasi, ada kelistrikan, Oke. atau kita daily use kayak apa? Servis, ganti Oke. oli, kita ada. Oh gitu. Betul. Itu sebenarnya kalau buat motor itu ada ibaratnya kalau gue bilang sih ada dua jalur lah, jalur prestasi sama jalur tanda kutip jalur street racing lah gitu. Itu Ya, dikerjain semua dua-duanya. Betul. Oh, karena gitu. karena itu kita mau bikin itu one stop gitu loh. Oh gitu. Kita bikin semuanya. Oke. Tapi memang kita nggak bisa gimana ya? Kita nggak bisa ambil semua, makanya Oke. nggak ada cuci motor di sini. Oke. Pak, akhirnya cuma cuci motor doang sama mungkin salon motor sama cuci motor yang nggak Ya, ada gitu. padahal dulunya ada. Oh, dulunya ada? Dulunya ada. Oh gitu. Dulu ada di ruko sebelah. Oke. Cuman mungkin karena lebih fokusnya di performance kan di performance aja kayak gitu lebih. Ya, Soal jalur prestasi ya, Betul. prestasinya apa aja sih yang udah dicapai sama Pits Moto ini? prestasi dalam hal balap yang kita sudah lalui, kayak event minggu lalu kita ada menang YSR sama Sanderes, Oke. 1, 2, 3. 1 2 3 itu sini semua. Tidak dalam satu race. Oke. Ada 5 race di situ, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Oh, oke. Tapi minimal ada Ya, podium semua lah gitu betul. ya. Oke. Terus terakhir kayak kemarin kita ikut event. Oke. Akhirnya kita dapat 1 juga di event ini. Ya itu aja sih sampai saat ini karena belum ada event balap selanjutnya di Iya, tahun iya. ini. Karena tahun ini agak sepi lah ya, kita Ya. lagi masa pandemi. Lagi masa pandemi gitu. Oke. Nah, kalau soal cerita soal balap prestasi, ada nggak sih pengalaman yang unik banget atau yang balapan yang paling dibanggakan sama Pits Moto ini? Wah, ini harusnya gua nggak menang, ternyata menang, atau harusnya gua tim papan bawah ternyata gimana, bisa cerita? Terakhir sih yang event kemarin ya, yang dengan pembalap kita Ahmad Marta Oke. dengan motor CBR 2,5 kita. Oke, CBR 2,5 berarti pakai Honda Kita ya? Oke. kita tidak menyangka bakal dapat 1. Memang kita mengincar podium. Oke. Kalau bisa 1 ya itu bagus. Oke. Karena motornya sendiri standar. Kita Oke. hanya porting, kita hanya tuning, Oke. kita maksimalkan saja. Kita berharap ya dia bisa podium dengan bagus gitu. Ternyata ya dapat 1 ya. Juara 1 ya? Ya Oke. Untuk time-nya sebenarnya time lapse segala macam bagus itu. bagus. Bagus ya? Ada juga pemiliknya kan teman kita sendiri, Oke. Bapak Wengki. Oke. Dia bilang ini mesin kan memang kita harusnya sudah mulai kita bongkar ulang, kita Oke. tuning ulang, tapi Oke. ya sudah kita
hajar dulu ini sekali, Oke. nanti kalau sudah baru kita betulkan kembali. Oke. Maksud itu mesin agak harus sudah Harus sudah turun saatnya sebenarnya. turun sebenarnya Betul. gitu ya. Oh, berarti ada efek Makanya luck kita juga lah berarti ya. kita berhati-hati jangan sampai kenapa-napa gitu. Oke, oke. Ternyata ya finish dan kita dapat Oh, satu. juara satu. Hokinya lagi bagus banget nih kayaknya ya. Dan tidak disangka gitu, Gitu ya, hanya oke, oke. 39 HP. Kalau orang-orang yang datang ke sini itu khusus yang buat balapan aja atau yang buat harian juga sih? Banyak sih. Kebanyakan datang ke sini itu datang, ada yang servis pastilah. Iya. Terus mostly yang sangat kebanyakan datang itu dia datang terus dia tanya bisa cat atau tidak, atau habis itu dia merestorasikan. Dari situ biasanya kita merekomendasikan apakah mesinnya itu mau diapakan atau mau dibikin lebih enak, atau memang ada yang datang kayak teman-teman kita datang dia tanya bisa bikin ini lebih cepat atau tidak. Ya kita tanya tujuannya dulu, mau ke harian kah atau kita mau balap atau mau kemana, nanti kita sesuaikan dengan mereka. Oh, gitu. Jadi sebenarnya ya gimana permintaan lah ya. Betul. Ibaratnya kalau mau harian Kita bikin harian. Pitch Moto bisa Kita gitu kan. fullkan. Mau full balap yang berprestasi kita juga ya apa Betul. Pitch Moto juga bisa akomodir. Tadi ngomong-ngomong soal chat, berarti ada jasa repaint juga di sini? Ada jasa Eh, repaint banyak. Itu bisa cerita apa repaintnya apa aja segala macam? Kita repaint motor itu mulai dari motor-motor kayak pedagang dekat sini ada yang mau mengecat motornya, oke kita bisa dari yang paling bawah dulu. Yang paling bawah dulu, oke. Atau cat yang memang sudah permintaan orangnya, saya mau yang seperti ASI, saya cat seperti ASI, atau dia mau airbrush pun saya bisa. Oh gitu. Hmm. Jadi dari ibaratnya kelas OEM sampai kelas modifikasi fashion ada. Ada. Oh, itu berarti menyangkut kalau misalnya untuk modif bodinya, misalnya apakah fibernya mau begini begitu itu bisa juga? Nggak bisa. Untuk saat ini kami sedang men-stop untuk memodifikasi dulu, fiber. Dulu pernah. Ya, Oh. tapi kita hanya jadi kayak ada bodi pecah, kita Oke. fiber ulang di belakang. Oh, oke. Itu kita masih terima untuk saat ini. Ibaratnya servis lah ya. Karena satu tenaga kerja kan kita Ya. masih Terbatas seperti lah. dulu, Oke, jadi ha. belum kita expand kembali, tempat Oke. juga belum kita expand, kita belum Oke. lebih besar, Oke. kita belum menerima yang agak lama. Oke, cakep banget infonya. Om, kan aku punya motor Matic nih. Oke. Terus kalau misalkan aku mau datang ke sini untuk aku tuh pengen rada cepet gitu. Aku kan suka rada ngebut juga kan. Aku Ya. tuh pengen modif biar lebih cepet gitu. Itu berapa lama ya pengerjaannya? Terus biayanya tuh berapa gitu? Oke. Biasanya motor-motor Matic pada umumnya seperti Yamaha Mio Oke. yang datang, biasa kita naikkan speknya sampai paling kita spek aman ya, kita seperti kita pakai blok 54 mili, Oke. kita modif ya. Pengerjaannya sendiri mulai dari porting polish, dari squeeze head dan lain-lain itu memakan waktu biasanya seminggu sampai 2 minggu. Karena kita butuh untuk mengetesnya agar tidak ada masalah pada saat di tangan konsumen. Oke. Tapi 2 minggu itu dengan catatan pada saat motornya dipegang. Oh, 2 minggu itu full di sini berarti ya? Maksudnya full pada saat itu motor dipegang, kita mulai pekerjaan 1 sampai 2 minggu. Oh, oke. Kenapa saya bilang pada saat pemegangan? Karena kadang-kadang ada antrian. Iya, Jadi iya, kita iya. tidak bisa menyela motor. Iya, Kita iya, ikut. iya. Sesuai dengan antrian lah ya. Oke. Jadi orang tidak marah di Nah, sini. kalau misalnya tadi ngomong soal harian kan, Fatbaik bilang buat harian. Itu biasanya apanya aja selain itu kan biasanya tadi sedikit bicara tentang bore up berarti ya? Betul. Ada bore up segala macam. Apakah bagian drivetrain-nya apa matic-nya diubah juga atau mungkin kalau sekarang kan motor sekarang kan udah kayak mobil ya, udah injection segala Betul. macam. Apakah ECU-nya atau pakai piggyback itu bisa cerita nggak? Oke, untuk bagian CVT dulu ya, kita Ya, ngomong CVT, CVT oke. dulu deh. Nah. CVT kebanyakan mostly kita pakai part standar. Kita Oh. tidak ingin merubah sesuatu part yang memang sudah bagus dari asalnya. Oke, Karena apa? Karena part standar itu biasa udah di-rein oleh pabrik. iya. Nah, kita mengubah derajat dari puli tersebut, Oke. kita mainkan agar bisa lebih tinggi lompatannya. Oh, nah, untuk oke. kita tanya orangnya apakah dia mau tarikan bawah, tarikan atas, ya Oh, kita bermain gitu. dengan rollernya. Oke, oke. Betul. Hanya seperti itu saja sih untuk bagian CVT. Untuk bagian CVT ya. Ah, Oke, kalau bagian kalau elektroniknya? untuk bagian elektronik ya tergantung. Kalau motornya CDI pasti kita pakai CDI sih, dari BRT gitu. misalnya. BRT misalnya gitu ya. Oke. Atau ECU, biasanya kalau ECU kita percayakan pada saat ini ya, kami Oke. sangat percaya pada RSR. RSR, oke. Betul, dan BRT untuk sebagian produk yang memang RSR tidak ada di sana. Oke. Oh, jadi produk untuk produk lebih mempercayakan kebetulan pada dua produk ya, Nah. BRT dan RSR ya, tergantung yang mana yang lebih cocok gitu ya. Dan tentang soal biaya di sini, Oke. untuk harian dan balap itu bervariasi. Rentangnya kurang Rentannya itu dari paling murah
bisa hanya tanpa bore up ya, bisa kita Iya. hanya porting polish dari harga 3 juta rupiah sampai bisa sampai 30 juta lebih bisa. Oke, 3 3 juta sampai sampai 30 juta. Iya, Oke. tergantung apa yang dipakai. Iya, apa yang dipakai betul, apa yang kan? dipakai dan jasanya seperti apa ya. Betul. Oke, Itu tuh buat Bay. harian ya? 3 juta Tidak, Bay. 30 juta itu udah Oh, 30 juta udah- buat balapan udah di Sentul balapan. kali. Udah balapan. speknya udah Udah balapan lah. yang minta kayak drag gitu. Oh, iya. Ya, gitu. saya juga tidak tahu dia bakal drag di mana, tapi Ah. kebanyakan yang bikin sama saya selalu dorong dia untuk resmi. Oh gitu. Oh, gitu. Iyalah supaya terjamin ya. Betul. Ya, ujung-ujungnya kita kan nggak pengen pitch moto akhirnya namanya jadi jelek lah ibarat Betul. begitu ya. Dan Oke. 30 itu kan nggak cuma mesin biasanya. Gitu ya. Ya dong, ada Iya. ada shock, Ada ada shock. kaki-kaki, betul. Ya harus mendukung semua ya. Tuh. Tuh Bay mau kenceng Bay, 3 juta dulu bawa ke sini. Kalau Tinggal Mio gas. itu bisa juga dibikin Bisa. kenceng banget. Bisa dong. Oh bisa? Bisa. Itu Apa 30 aja bisa juta kalau Hah? Mio? Oh enggak, kemarin buat terakhir itu kita habis sama restorasi ya, tapi dengan catatan sama restorasi dan sama variasinya kita habis sekitar 12 sampai 15-an. 12 sampai 15 juta. Bisa kebeli motor lagi sebenarnya. Tapi kepuasannya Tapi tersendiri. puasanya puasanya beda. beda. Soalnya kan motornya jadi kenceng. Dan Iya, biasanya bener banget. motor yang dibikin seperti itu dia punya nilai historinya. Oh iya. Oh iya betul betul betul. Aku kalau galau emang suka pengen cepet-cepet aja gitu bawa motornya. Om, kan di sini aku ngeliat ada motor Hayabusa ya. Itu kan super sport ya. Di sini menerima juga motor super sport gitu dan bisa dikencengin lagi gitu. Pasti bisa. Oh bisa. Oh jadi udah sekencang itu pun mau dikencengin lagi gitu ya? Bisa, karena Oke. pabrikan pasti membuat motor itu membuat motornya aman sedurability-nya dia. Oke. Betul dong. Oke. Dan biasanya kalau dibikin kencang, orang pasti nanya, motor udah sekencang itu, apalagi sih yang mau dibikin kencang? Iya. Mau kemana pergi sih? Ya, Iya. itu tergantung orangnya. Oke. Kalau mau dibikin kencang, ya tetap ada yang namanya porting polish, itu Oke, pasti. udah pasti. Dan tergantung orangnya sendiri, apakah dia mau mengganti ECU-nya dengan ECU Stand alone yang stand racing gitu alone ya? yang racing, tapi setahu saya buat Hayabusa sampai sekarang di Indonesia belum ada. Belum ada. Paling ada piggyback. Piggyback. Nah, Oke. habis di piggyback kita tuning, Iya. sampai kita dapat AFR yang pas, Oke. motor itu pas kencang. Oke. Lebih kencang dari Lebih kencang dari aslinya. Pasti. Nah, ini gimana dengan ini kan ngomongin Hayabusa. Gimana dengan Hmm. motor-motor lain kan Kawasaki ngeluarin 600 yang 2 silinder gitu kan. Terus ada yang rata-rata yang kayak Yamaha 250, Kawasaki Ya. 2,5 itu bagaimana dengan motor? Kita ngomong soal 250 yang memang specialty saat ini ya, maksudnya yang memang kita tekuni saat ini. Oh, yang di 2,5. Ya, Oke. yang kebanyakan itu adalah kita maksimalkan dengan kompresinya, Oke. kita papas sedikit, maksudnya Oke. kita main kompresi sedikit. Oke. Kita mainkan dengan porting polish pastinya, kita Oke. bikin velocity dan segala macam. Oke. Tapi kalau untuk balapan di Sentul ya, Oke. kita harus sesuai sama regulasi biasanya. Regulasi betul. Untuk regulasi YSR misalnya biasanya hanya dia harus standar, tidak boleh diapa-apakan. Oke, mesinnya. Ya, Oke. dan biasanya itu mau tidak mau kita hanya porting sedikit, Iya. lalu kita mainkan, kita tuning biar dia maksimal. Oke. Ya seperti sih, Seperti itu begitulah. ya. Seperti itu ya. Nah, Kalau misalnya kita ngomong motor di 2,5 itu sebenarnya kalau dari pengalaman itu untuk stage 1 ya, langkah pertama buat harian di jalanan itu apa aja yang dilakukan, terus biayanya berapa kalau motor 2,5? biasa kita yang paling bisa disetting pada saat awal mula itu motor lahir Oke. hanya Ninja 2,5 EV. Yang Oke. lama tentunya ya, Oke, yang lama. 2012 sampai 2016. Oke. Itu yang sangat potensial untuk di jalan dia bisa kencang. Di urutan kedua ada yang motor yang baru-baru ini ya CBR 2,5 RR. Baru RR. Oke. Itu juga agak mudah untuk dibikin kencang pada saat dia lahir. Oke. Tapi yang paling pertama saya udah bilang Ninja 250 EV tadi, Oke. kita bisa setting TPS-nya, kita bisa geser pengapiannya Oh gitu. agar dia lebih cepat. Lebih cepat gitu ya. Ya. Oke. Dengan kalau Honda pun begitu kurang lebih ya. Kalau Honda CBR 2,5 kita mainkan dengan tentu kita lihat filternya, Oke. kita ganti filternya, terus biasa CBR itu anak-anak udah pada tahu lah, anak-anak Honda komunitas gitu. Oke. kita balik gigi 6 ya, gigi 1 kita balik karena Oh, tidak ada gitu. limiternya. Oh gitu. Makanya dia bisa sangat cepat dan tidak ada limiter. Oh gitu. Itu Honda. Gimana kalau soal Yamaha? Si biru. Aduh, si biru ya, agak berat sih ngomongin si biru, cuman untuk handling saya akuin. Biru Yamaha. bagus. Jadi sebenarnya berarti masing-masing merek ada keunggulan keunggulan masing-masing, masing-masing ya. betul. Tergantung kita mau main di mana ya. Oke, tadi menarik banget yang soal Kawasaki yang EV berarti ya, yang udah Ya. injection ya. Itu
anggaplah saya bawa ke sini, saya mau stage 1, lebih kenceng di jalanan kayaknya buat harian nih. Betul. Nah itu biayanya berapa dan apa aja yang dikerjain biasanya? Untuk servis sendiri sampai setting itu 450. Kita setting Oke. dengan TPS kita setting, lalu filternya kita Rubah bersihkan, sedikit, gitu, oke. kita rubah dikit. Oke, Ya sudah, kita hanya lihat AFR, oke. kita gas dia Responnya bagus. responnya bagus, turunnya bagus, semuanya normal. Oke. Suruh orangnya coba. Pasti biasanya memuaskan ya. Hmm, Bagaimana dengan stage 2? Stage 2 itu Stage biasanya 2. masuknya ke apa? Ke porting polish itu? masih porting polish. Nah, Karena tidak ada stage sign saya itu. Nah, gitu ya. Nah, porting polish berapa sih biasanya kalau di Pitch Moto? Porting polish kena 1,5 untuk 1,5 motor juta. 2,5. 2,5, 1,5. Iya, Itu berapa lama pengerjaannya? Anggaplah sudah nggak ada antrian nih. Dari motor masuk itu berapa lama? 2 hari, 3 hari. Tren modifikasi performance tahun 2020 ini tuh apa? Performa menurut tren di tahun ini pastinya Moto R25. Oke. Tren modifikasi saat ini untuk sektor engine Oke. itu kebanyakan adalah porting polish di sini. Oke. Porting polish biasanya dilakukan sekalian servis besarnya untuk Oke. mengganti part, biasanya rentek-rentek yang sudah mulai bunyi, Iya. SIM yang sudah mulai ngelitik, Iya. dan mungkin ada kebul halus. Iya. Nah, itu kita betulkan sekalian. Oh gitu. Di tahun ini juga kebanyakan di sini ada super sport kayak R6. Iya. Itu kebanyakan juga sama, kita lancarkan semua kruk AC metalnya, kita lancarkan, Oke. kita porting polish agar pastinya Kalau udah habis porting polish dan dilancarin in out-nya pasti ya sudah pasti kencang. sudah pasti kencang ya. Tapi kita tidak membore up-nya. Nah, arti modifikasi menurut Pitch Moto ini apa? Modifikasi menurut saya itu merubah sesuatu motor dari aslinya, tapi kita tidak meninggalkan yang namanya keselamatan, kita tidak meninggalkan balance-nya, Oke. kita tidak merubah, kita pasti merubah riding style pastinya. Tapi Oke. riding style itu kita buat senyaman mungkin dengan pengguna. Karena itu biasanya kalau modifikasi di kami, kita menyuruh orang yang datang per sesi misalnya. Oke. Kita pengerjaan satu sesi, kita kelar, datang dong, kita cobain dulu. Oke. Nah, modifikasi saya juga biasanya kayak dari Tiger, kita Oke. ngomong ke Japstyle atau ke Super Oke. misalnya. Oke. Nah, itu juga tergantung desain orangnya yang maunya seperti apa. Oke. Jadi Jadi kita translatekan. on demand lah sebenarnya ya. On demand. On demand ya. Oke. Cakep banget. Yang tadi menarik banget. Om Sukarno bilang safety nomor 1, berarti safety no compromise lah ya. Yap. Jadi ujung-ujung walaupun kencang ya tetap harus safe. Om, kalau teman-teman nih pada mau datang ke sini, ada nggak sih sosial medianya gitu biar lebih gampang untuk komunikasinya? Ada WhatsApp gimana? saya di 052 9019 5163. Kalau ada yang mau ke IG, ada 2 IG-nya. Ada MTS_Racing dan Pitch Moto. Ini kita buat 2 agar kalau satu tidak dibalas, satunya bisa membalas. Oh, ada. Jadi ada fast responnya. Ada pas teleponnya yang mana Begitu. duluan aja gitu ya. Nah, ini obrolan yang cukup seru di Pitch Moto, Om. Terima kasih banget informasinya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Jadi Black Whale semua, seperti tadi Pitch Moto bilang, sebenarnya safety no compromise. Jadi motor lo kenceng, tapi juga harus tetap harus pakai helm pastinya, pakai Ya, jaket, pakai gear glove, pakai gear safety ya, kok ya. Jangan lupa kaki-kaki juga di-upgrade. Kaki di-upgrade, soalnya mesin, kalau mesin kencang ya remnya harus di-upgrade juga. Udah remnya di-upgrade, buat belok segala macam, kaki-kaki juga harus di-upgrade. Seperti itu kurang lebih. Oke, Black Pals, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga ikuti terus perkembangan dunia modifikasi dan gaya hidup hanya di blackexperience.com. .com